إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Imam, Bapak Penghulu, kedua mempelai beserta keluarga, selamat berbahagia tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai manusia beragama Islam dan sebagai umat yang terakhir, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, kita punya tugas, tanggung jawab dan kewajiban. Kewajiban kita Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, mengabdilah, sembahlah Allah, Rabb yang sudah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah, menyembah kepada aku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah manusia itu diperintah kecuali untuk beribadah, menyembah Allah dengan ketaatan, keikhlasan di dalam mengamalkan ajaran agama yang lurus. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai datang keyakinan padamu. Maksudnya maut. Jadi ini kewajiban kita, rukuk dan sujud, mengabdi, menyembah semata-mata kepada Allah hingga ajal datang merenggut nyawa, sampai roh terpisah dengan jasad kita. Dan di antara sekian banyak perintah Allah, sunnah Rasulullah adalah nikah. Nikah adalah perintah Allah. Nikah adalah sunnah Rasulullah. Berarti karena nikah adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah, pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, di tempat ini kita sedang beribadah kepada Allah, sedang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kita, adik kita, si Muhammad Al-Fatih dengan Afif sekarang sedang beribadah. Bapak Imam, Bapak Penghulu juga sedang beribadah. Kedua orang tua dari anak kita ini juga sekarang sedang beribadah. Kedua saksi juga sedang beribadah.
ibadah. Yang datang dari Matang Gadong, Wang-Wang Sungai Bako, semua yang hadir di pagi ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada pahala di dalam berkumpul-kumpulnya kita pagi hari ini. Ada ridha Allah, ada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pernikahan telah berlangsung. Kita saksikan bersama-sama. Tanggung jawab Pak Imam Nen, tanggung jawab Pak Penghulu. Benda haram bah dihalalkannya. Kok berani bujur kan bah? Tapi Pak Imam, Pak Penghulu tak mau saksi. Tanggung jawab soal dia ni saksi kita yang mengesahkan Nen. Jadi sah sudah, resmi jadi suami istri. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin sampaikan sepintas kilas. Memang anak kita ni dulu waktu datang ke Pangkalan Bun, masuk ke pesantren kita tu namanya Roy. Tapi di pondok pesantren tu kita rubah. Memang bukan cuma 1-2, banyak santri-santri yang masuk pondok ni namanya kita rubah. Dalam hadis itu Rasulullah bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Kamu itu pada hari kiamat dipanggil nama kamu dan nama bin kamu. Si Fulan bin Fulan, nama dia disebut, nama orang tua juga disebut pada hari kiamat. Maka perintah Nabi itu fa ahsinu asma'akum, baguskan nama kalian. Jadi memberi nama anak dengan nama yang bagus ni perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bagus menurut agama bahkan. Kalau bagus menurut kita sekarang tu kan mungkin Anjeli, Bijay kan. Ada orang tua memberi nama anaknya itu Amitabh Bachchan. Jadi nama yang bagus tu bagus menurut Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu saya beritahukan nama dia ini memang mungkin di akte kelahirannya, di ijazahnya, di kakak tuh mungkin Roy. Tapi nama hijrahnya kan Pak? Nama hijrahnya itu Muhammad Al-Fatih. Begitu. Ya. Kalau mungkin tadi ada yang dari Matang Gadong terkaya kan Pak? Kenapa Pak Penghulu kok nyebut Muhammad Al-Fatih kan Pak? Kemudian pernah belajar alhamdulillah, walaupun nggak lama, pernah 4 tahun di Pangkalan Bun. Jadi ada mah bekal tuh kan Pak? Ada mah bekal untuk seorang, untuk anak istri, bahkan insya Allah umpama mau digunakan ngaji kah segala macam, yakin mah saya insya Allah bisa. Untuk disuruh ngimam pun sekali-sekali. Ada halnya kalau bacaan tuh yakin mah saya insya Allah, karena udah punya hafalan Quran juga walaupun belum sampai 30 juz. Nah begitupun anak kita si Afif nih juga alhamdulillah pernah mondok juga di Ketapang di Mambaul Khairat di tempat Pak Kiai Abdullah Pakih. Kemudian pernah juga di Pangkalan Bun tempat saya non, walaupun tidak sampai 30 juz tapi alhamdulillah lumayan banyak juga hafalan Al-Qur'annya. Jadi yakin mah saya anak kita berdua ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjalin keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Cuman bagaimanapun yang namanya baru tuh bahkan yang namanya baru perlu dipupuk, sawit baru ditanam bahkan perlu dipupuk, dirawat. Jangankan pengantin baru, pengantin lama pun kadang-kadang bisa-bisa meleset kami kan Pak. Sepintas kilas saya ingin sampaikan, Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini pemimpin. Laki-laki itu adalah pemimpin. Pemimpin itu apa? Kan kepahaman orang sekarang itu kan pemimpin itu penguasa, main perintah, main tunjuk. Bukan. Nabi itu mengatakan sayyidul qaumi khadimuhum.
Hakikat pemimpin itu adalah pelayan. Presiden itu pemimpin, berarti pelayan rakyat Indonesia. Begitulah gubernur itu pemimpin, berarti pelayan masyarakat satu provinsi. Bupati itu pemimpin, berarti pelayan masyarakat satu kabupaten. Camat pemimpin, pelayan masyarakat satu kecamatan. Pak Kades itu pemimpin, berarti Kades ini pelayan masyarakat satu deh. Ada deh Pak Kades. Jadi suami ini pemimpin, berarti suami ini pelayan bagi istri. Melayani apa? Melayani nafkah zohir dan nafkah batin. Nafkah zohir itu apa? Nafkah zohirnya kata Nabi, hakul mar'ati ala zauji, hak istri berarti kewajiban suami. Kewajiban yang mesti ditunaikan suami, yang mesti diberikan kepada istri, kata Nabi, pertama ayyut'imaha idza ta'ima. Suami wajib memberi makan dan minum. Itu yang pertama. Tapi saya yakin semua suami itu sadar, merasa, mengaku kalau ngasih makan minum ini kewajiban suami. Tapi belum tentu semua suami yang sadar bahwa makanan, minuman yang diberikan kepada istri dan anak-anak mesti didapat dari hasil yang halal dan baik. Begitu. Karena urusan makan minum ini Allah tegas. Allah tegas. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, kata Nabi, makan tuh yang baik-baik ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang kami sudah berikan kepada kamu. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apapun yang ada di bumi ini, syaratnya halal dan baik. Biarpun halal, mundak dikerjakan dengan baik bisa haram kan? Sapi, kambing, kerbau, ayam, bebek bahkan halal. Tapi kalau motong nyembelih cara bagus, pisaunya tumpul, ada menghadap kiblat, ada menyebut nama Allah, jadi haram jangan. Atau sebaliknya, menyembelih motong dengan cara yang bagus, besoknya tajam, menghadap kiblat, menyebut asma Allah, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad, bagus baik cara nyembelihnya mbak. Tapi yang disembelihnya babi. Podoai sami mawon itu haram juga. Jadi perhatikan anak saya bahkan berani mengatakan santri saya 2 orang nih. Karena yang namanya murid itu ndak ada mantan. Ndak ada mantan murid, nggak ada mantan guru. Sekali jadi murid sampai kiamat pun juga jadi murid. Sekali jadi guru sampai kiamat pun juga jadi guru, dengan harapan nanti murid masuk surga, guru pun juga masuk ke dalam surga. Seperti itu. Saya anggap beliau berdua ini alumni Pondok Pesantren Nurul Madinah Pangkalan Bun. Begitu. Makanya saya ngomongnya siang hari ini, pagi hari ini mungkin agak sedikit ya sedikit-sedikit lah begitu kan. Ya. Jadi hati-hati, makanan, minuman cari yang halal dan baik. Allah tegas, Nabi tegas ga'am, innal halala bayinun wal harama bayinun, kata Nabi. Yang halal itu jelas, yang haram pun juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara halal dan haram ada yang subhat. Subhat itu samar-samar, enggak jelas, ragu-ragu. Halal haram mbah ya. Boleh ada gian mbah. Mbut kita ragu-ragu ini. Maka kata Nabi, pamanit takas subhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Orang yang bisa meninggalkan makan minum subhat berarti mampu menjaga agama dan kehormatan diri. Waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Orang yang makan minum subhat akan terjerumus kepada yang haram. Karena iyar ahawlal hima yusiku ayyar ta'apihi. Seperti seorang pengembala kambing mengembala kambing di sekitar tanah larangan, sekali-kali kambing masuk ke dalam tanah larangan makan rumput di situ. Pepatah mengatakan, siapa orang keliling-keliling sumur, awas sekali-kali tercabok.
Nah, kalau suka makan minum yang subhat, awas nanti akan terjerumus kepada yang haram. Jadi tangga awal langkah pertama menghindari yang haram, jauhi yang subhat. Begitu. Ini nasihat ini bukan untuk pengantin baru mah, untuk pengantin lama agam. Karena yang ngomong ini pengantin lama agam kan, Bang? Telinga yang paling dekat dengan mulut yang ngomong kan telinga yang ngomong. Nasihat ini untuk saya gam sebenarnya, Bang. Untuk kita semua, Mbak, terutama untuk adik kita, anak kita ini. Hati-hati. Satu itu, karena makanan berpengaruh. Kemudian yang kedua, wa ayyaktu suaha idzak tasa. Suami ini wajib membelikan pakaian untuk istri. Tapi bukan sekedar pakaian. Belikan istri kita pakaian yang bisa menutupi aurat. Ya Allah, satu lembar rambut ya Abah kelihatan laki-laki yang bukan mahram tuh terancam dengan masuk neraka. Satu lembar rambut mah apalagi sampai buka-bukaan kan, Pak. Nah, kalau seorang istri pakaian pendek, ngetat, tipis, apa bahasa kita tuh, you can see kan? Yang ketiak kelihatan misal tuh bahkan wanita istri yang buka-bukaan aurat istri ini kelihatan laki-laki, maka istri ini berdosa karena memperlihatkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Laki-laki yang melihat aurat perempuan itu berdosa juga. Dosanya istri, dosanya orang yang melihat istri kita tadi ditimpakan ke suami juga. Gara-gara apa? Gara-gara suami tidak membelikan istrinya pakaian yang bisa nutup aurat. Ini penting, kewajiban seorang suami. Dua, kemudian yang ketiganya wa alla yaqbiha. Sebagai suami ini jangan sekali-kali menghina istri. Istri itu tidak mau dihina, Mbak. Istri itu senangnya dipuji, disanjung, dimanja. Kira-kira bujuk deh nih, Mak. Bujuk suka dimanja, suka dipuji, suka disanjung. Jangan sekali-kali dihina. Kamu nih kok ketiak bau belacan begini. Tahu bau kenapa dulu dia mengejar kan, Mbak? Sampai berkelahi dengan kawan tuh, berebut. Udah dapat tahu-tahu dihina. Jangan. Menghina wajah istri tidak boleh. Menghina body istri tidak. Dulu waktu nikah kau ini langsing, sekarang apa gak jadi mekal begini? Jangan hanya waktu langsing ya mau sudah mekal lalu apa? Pokoknya kalau sudah menikah qabil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madzukur halan. Ku terima nikahnya, udah sah. Itulah nikmat dari Allah. Itulah hadiah dari Allah. Itulah amanah dari Allah. Jangan kita hina. Umpama dia masak terlalu keasinan, jangan dihina. Ya Allah, apa kan kasih gini teh? Jangan, Mbak. Ketawakan kurang garam misalnya, jangan dihina. Dia nyuci pakaian kah, nyetrika baju kurang begitu licin misalnya. Pokoknya apapun karya istri jangan sekali-kali dihina. Ini untuk saya nih, untuk saya. Kemudian berikutnya yang keempat, wa alla yadribal wajha. Suami tidak boleh memukul muka istri. Jangan dipukul pakai tangan, ditinju, ditampar, jangan. Disayang. Kalau mau nampak sayang kan, Pak? Nyubit sayang. Apalagi ditendang pakai kaki, jangan. Tapi kalau suami memukul muka istri pakai muka, tidak apa-apa. Malah bagus kan, Mbak? Sering-sering ya. Mukul muka pakai muka. Bagus berpahalanya, nan. Apa pahala?
Woi, jangankan memukul muka istri pakai muka, memandang muka istri bah, atau istri mandang muka suami, dapat rahmat Allahnya nan. Kata Nabi, Allah merahmati suami yang memandang istri dengan pandangan cinta kasih sayang. Istri memandang suami dengan pandangan cinta kasih sayang. Allah rahmati suami dan istri begini. Jadi sebenarnya Mbak, untuk mendapatkan cinta kasih sayang Allah tuh gampang mah sebenarnya tuh Mbak. Gimana caranya? Sering-sering main pandang-pandangan. Ya. Tapi mandang bini soang, jangan mandang bini orang ya Mbak. Oh, mandang laki soang, jangan mandang laki orang. Kalau kita buka bab fikih itu di dalam bab sholat tentang apa syarat sah sholat itu kan 5. Termasuk diantaranya nutup aurat. Dalam bab nikah juga itu di fikih mazhab Syafi'i ini 7 hukum memandang. Di laki-laki mandang perempuan ini hukumnya tuh 7. Subhanallah. Jadi dengan memandang bisa dapat pahala, tapi dengan memandang bisa dapat tuh. Kita tuh pingin pandangan kita ini menghasilkan pahala kan Pak. Suami mandang istri, istri mandang suami berpahala. Apalagi mandang orang tua, mandang umat kita, mandang bapak kita. Kata Nabi, anak yang memandang muka umat dan bapaknya, anak nih mandang muka umatnya, anak mandang muka bapaknya dengan pandangan melas. Ya Allah, umatku bah nih udah teriput kulitnya bahaya, udah putih uban. Misal tuh bahkan kita lihat muka umat kita lihat muka bapak kita dengan perasaan cinta sayang. Kata Nabi, anak seperti ini nih dapat pahala haji yang mabrur. Coba, luar biasa. Nyimpang sedikit tadi lah. Yang utama suami istri main pandang-pandangan. Lejuk Pak kata Diki. Jangan lejuk. Harusnya sering-sering ya Mbak. Ini kadang-kadang tuh suami udah ganteng sebenarnya tuh Pak. Gara-gara keseringan melihat lelaki Korea Pak. Hilang ganteng suami itu Pak. Istri itu udah cantik sebenarnya Pak. Gara-gara sering melihat siapa lah? Yang di TV kah, yang di HP kah, bintang film kan, yang dilihat itu artis. Mau disamakan ya artis dengan bini di rumah tuh Pak. Jangan disamakan, tidak bisa. Namanya Ayu Ting Ting kah, siapa lah? Anda tahu pokoknya itu kan. Yang namanya artis nih Pak, bintang film, ya Allah, tiap hari masuk salon. Yang moles bedak, yang moles gincu, masang make up, yang nyisir rambut, yang masangkan baju pun juga orang salon kan Mbak. Bini kita Mbak hari-hari di dapur. Iya kan? Ngidupkan matikan kompor, kena api, kena asap, iya kan? Nyayuk, masak, ngulek sambal, mau disamakan dengan artis tidak bisa. Jadi kalau memang mau disamakan dengan istri, bini kita ini jangan suruh di dapur. Udah kok jangan masak jangan nyayuk, jangan nyuci kalau mau disamakan kan Mbak. Tapi bila bini dapat pahala, mudah mau masak Mbak. Mudah mau nyayuk, kapan dapat tambahan pahala. Bagian Pak. Jadi jangan sekali-kali kita pukul. Mukul nih gambaran kekerasan. Artinya suami itu nggak boleh keras, nggak boleh kasar dengan istri seperti itu. Buat kemesraan dalam rumah tangga tuh. Nabi itu kan pernah lomba lari dengan istri itu kan. Ayo kata Nabi, kita lomba bekerja. Ayo kata bininya kan, lomba bekerja. Kalah Nabi itu. Tapi waktu itu Aisyah masih muda. Begitu. Setelah beberapa tahun kata Nabi, ayo lomba bekerja kita lagi. Lomba ini bekerja. Nabi menang. Kata Nabi, ini balas kekalahanku dulu tuh Pak. Suami istri lomba bekerja. Tidak salah sekali-kali mungkin istri itu bawa jalan pagi. Sekali-kali ke Tanjung Batu, ke Pulau Datuk. Ada halnya kan Pak? Boleh Mak. Seperti itu. Pernah satu ketika biak-biak main di halaman. Nabi itu melihat berdiri, datanglah istri dari belakang nih. Dari belakang istri itu datang langsung meletakkan jagungnya Pak di pundak nih, di bahu Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Jadi Nabi gak begelangan lama sampai Nabi itu agak penat kan bah. Tapi Nabi itu bah ada mau bergerak tuh sebelum istri mengangkat jagung dari bahunya itu. Begitu Rasulullah menciptakan kemerdekaan dalam rumah. Ini kadang-kadang ada apa lauk buka tudung saji, lauk belum ada ya bunyinya sudah. Oh janganlah. Nah seperti itu ya. Tidak boleh mukul, jangan mukul, jangan kasar, jangan keras. Karena istri senang dengan kelembutan. Seperti itu. Berikutnya wa alla yahjura illa firasyahu kata Nabi. Kalau ada masalah, jangan langsung pisah rumah. Sebagai suami jangan dikit-dikit balik ke orang tua mun. Uyuh ngurus kamu nih, janganlah. Tidak usah, apalagi sekarang musim hujan nih. Pisah kamar ya dah dulu kan bah, jangan langsung yang bini pun tidak mau kalah gak, pulangkan saja aku pada ibuku. Jangan bini sikit-sikit minta pulangkan, laki sikit-sikit balik ke orang tua, jangan. Kalaupun ada masalah tuh ya mungkin pisah kamar lah, suami tidur di ruang tamu kan bah, istri tidur dalam kamar. Musim hujan nih kan. Ini kalau masih satu rumah tuh kan, kalau masih satu atap mbah kan gampang mah. Malam-malam ya Allah hujan deras guntur beledit kilat mbah menyambar. Tinggal kasih kode kan, kasih kode. Yang istri dalam kamar pura-pura batuk kan lah. Yang di luar nih kan bertepuk kelepek, padahal nyamuk mana ada. Gampang makan. Kalau udah pisah rumah kan repot susah kan mbak. Seperti itulah kurang lebihnya itu. Ini kata itu kan pengalaman semua nih kan. Saya bah yang belum punya pengalaman. Jadi seperti itulah. Ini kewajiban suami. Jadi intinya makanan, minuman, pakaian, kendaraan, perumahan, tempat tinggal, ini semua nafkah zahir kewajiban suami, hak istri. Ketika suami tunaikan kewajiban, hak istri pun pasti akan dapat. Itu nafkah zahir. Nafkah batinnya mana? Nafkah batinnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, selamatkan diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Di nafkah batin itu sebenarnya agama. Nafkah batin itu agama sebenarnya itu adalah kewajiban suami. Ngajari istrinya istinja yang betul bagaimana, mandi wajib yang betul bagaimana, wudhu yang betul bagaimana, syarat rukun sholat misalnya itu kewajiban suami yang mengajarkan kepada istri. Tapi yakin saya alhamdulillah karena dua-duanya pernah mondok, tahu mah insya Allah. Tinggal mengamalkan mah. Yang repot nih tahu tapi ada mengamal. Alhamdulillah udah pernah mondok, udah pernah belajar, udah tahu. Tolonglah nanti setelah nikah dipraktekkan walaupun sedikit ilmu yang pernah didapat di pondok pesantren tadi. Nafkah agama. Jangan sampai kita ini kan, saya mikir begini, kadang-kadang banyak suami ini takut istri lapar, takut anak lapar, tapi nggak takut istri dan anak masuk neraka. Buktinya apa? Kerja nempuling pangsang memujuk lalu buta tulik tak tahu luilik, bahasa Inggris tuh kerja supaya istri makan nyaman, anak makan nyaman, tapi istri tidak sembahyang, tenang-tenang mah. Misal tuh mah, istri buka-bukaan aurat, tenang-tenang mah. Seolah kelaparan di akhirat lebih enteng dibanding kelaparan dalam dunia. Kita pingin istri kita, anak kita selamat di dunia, nyaman bahagia di dunia, selamat juga nyaman nanti dalam surga. Ini pesan saya kepada anak saya, Muhammad Al-Fatih. Jadilah suami yang baik, suami yang soleh. Banyak mengalah dengan istri itu udah apa-apa mah, banyak mengalah.
Memang fitrahnya perempuan tuh kadang-kadang tuh dia ini banyak ngomong. Sepatah laki 10 patah dia kadang-kadang tuh Pak. Oh tapi mungkin yang di Kalteng Pak, kalau di Sulbako tidak ada yang bagianan. Tidak ada Mas deh? Tidak ada, alhamdulillah kan. Oh. Jadi bersabar kan kita berengon-engon gitu sabar kan Pak. Oh, tidak apa-apa. Karena dulu tuh pernah agak kan. Ada zaman Khalifah Umar bin Khattab nih. Nabi tidak ada game udah wafat. Zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang suami, istri dia Mbak, punya pagi siang petang malam punya kosam. Pokoknya itu tuh ngomel kan, bermamai bahasa orang Pangkalan Bun tuh Mak. Dak tahan gak laki Mbak deh, pagi siang petang malam asal ketemu punya game. Dak tahan gak merasa senti bahkan. Akhirnya berpikirlah kalau memang begini tidak kuat aku nih, dah tak lepas nanti. Tapi sebelum itu dia datang kepada Umar bin Khattab mau cerita kan Mbak, mau curhat. Biniku ni punya, lanjut bubare kan Mbak. Tapi begitu sampai depan rumah Umar bin Khattab, baru gak mau ngetuk pintu Mbak, baru gak mengucapkan salam, kedengaran rupanya istri Umar punya kan. Sampai keluar suara apa? Suara punya bini Umar tuh Mbak. Didengarnya dulu sebentar. Akhirnya mikir, Umar bin Khattab ini aja khalifah, panglima perang, jagoan, pendekar, dia punya bininya. Pikir gitu Pak. Apalagi aku banget ini. Nah, gen Pak. Umar nih Pak, kata Rasulullah, kalau Umar lewat satu jalan, setan Pak tidak berani melimpasan. Setan tidak berani dengan Umar bin hijrah dari Mekah ke Madinah. Umar nantang, kata Umar, yang mau bininya janda, anaknya yatim, tunggu aku di perbatasan. Tidak ada yang berani ngadang. Tapi dia punya bini itu Pak, berdiam. Jadi kita jadi laki-laki ini belajar jadi pendengar dah apa-apa mah, kan Pak. Ya kan, lama-kelamaan capek dah mulutnya. Kan Pak. Setelah capek itu gampang sudah kan. Begitu. Tapi yakin saya ini, umat saya, kakak saya, adik saya, kawan-kawan saya suruh bakonnya tidak ada yang suka punya dengan laki Pak. Tidak ada. Tidak ada deh. Ada. Malah santus, alhamdulillah ya Pak. Sedikit lagi lah, sedikit lagi insya Allah untuk yang perempuan, untuk anak saya, untuk santri putri saya, Afifah nih, Afif lah. Subhanallah, Masya Allah. Untuk mak-mak saya kan, adik-adik saya, kawan-kawan saya kan, untuk kita semua Pak. Jadi laki-laki ini mesti memuliakan wanita. Karena Allah memuliakan wanita, Nabi Muhammad memuliakan wanita, Islam memuliakan wanita, kemudian Al-Quran memuliakan. Tanda-tanda laki-laki yang mulia adalah laki-laki yang memuliakan kaum wanita. Laki-laki terhormat, laki-laki yang menghormati wanita. Bukti perempuan ini makhluk Allah yang terhormat adalah, coba sejarah mencatat nih. Ini histori nih. Orang pertama masuk Islam di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam perempuan. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Orang pertama yang mati mempertahankan Islam adalah wanita. Siapa? Sumayyah, ibunya Ammar, istrinya Yasir. Setelah dijemur berhari-hari ditombak oleh Abu Jahal itu. Luar biasa. Khalifah ini ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 2 khalifah masuk Islam jasa laki-laki, 2 khalifah masuk Islam jasa perempuan. Berarti Islam ini tersebar 50% jasa laki-laki, 50% jasa perempuan. Semua nabi laki-laki, tidak ada satupun nabi yang perempuan. Tapi selain Nabi Adam, semua laki-laki dilahirkan dari rahim perempuan. Coba luar biasa jasanya perempuan itu. An-nisa imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Idza saluhat saluhal bilad. Baik wanita baik negara. Wa idza fasadat fasadal bilad. Rusak wanita, rusak juga negara. Doanya seorang wanita yang solehah. Nih, maaf nih. Ini Nabi yang bilang, doanya satu orang wanita yang solehah lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada doanya 70 wali. Kenapa doanya wanita solehah lebih cepat dikabulkan daripada doanya wali? Karena wanita solehah ini langka.
Lang